Baik saudara, hari ini saya bersama dengan Menteri ATR BPN, Bapak Hadi Cahyanto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mas. Ya. Terima kasih. Hari ini Bapak melakukan kunjungan kerja ke daerah Bangli ini Pak. Ya. Khususnya saat ini kita sedang ada di Pura Pengotan. Pura Pusat Pengotan ya. Dan ini kan menjadi satu agenda juga untuk khususnya di daerah Bali ini sendiri Pak. Ya. Sebelumnya yang sudah diserahkan sertifikasinya sudah di beberapa kabupaten yang lain, sudah kemana saja Pak di Bali Pak? Saya khususnya kabupaten yang sudah saya kunjungi, hampir seluruhnya sih sebetulnya ya. Baik itu di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, kemudian Bali. Bali ini sudah yang ketiga kalinya saya datang ke Pulau Bali ini untuk menyerahkan sertifikat, khususnya adalah sertifikat untuk tempat-tempat ibadah. Tempat ibadah Pak ya. Termasuk juga kita serahkan sertifikat aset-aset milik pura. Termasuk juga untuk perorangan PTSL ya. Itu kita serahkan door to door. Karena saya mengharapkan dengan saya turun, saya akan mendapatkan informasi-informasi terkait apa sih permasalahan di bawah. Namun setelah saya turun, memang semua permasalahan di bawah sudah bisa diselesaikan dengan baik. Berkat kerjasama. Berkat kerjasama Pak ya. Iya. Dalam waktu dekat sendiri Pak, selain di daerah ini akan ada beberapa kunjungan ke daerah mana lagi Pak? Ya, kami terus akan melaksanakan kunjungan ke daerah-daerah khususnya ya, pelosok-pelosok tempat transmigrasi. Ini juga ingin kemudian masyarakat hukum adat. Itu yang akan kita kunjungi. Kemudian di pesisir-pesisir pantai, masyarakat nelayan. Termasuk juga para petani gurem di desa-desa yang siap untuk menerima redistribusi tanah untuk meningkatkan ekonomi mereka. Ini sertifikasi tanah, sertifikasi rumah ibadah ini memang menjadi concern Pak ya? Ya, jadi kami memiliki program bahwa untuk tempat-tempat ibadah baik itu pura, kelenteng, gereja, masjid, di tahun 2024 ini semuanya harus selesai. Selesai. Dan kami sudah sampaikan kepada seluruh jajaran, baik itu dari jajaran BPN maupun Kantah, Kakanwil maupun Kantah, untuk melaksanakan program ini dan berkoordinasi dengan masyarakat, tempat-tempat ibadah mana saja yang harus segera diselesaikan. Termasuk tanah-tanah wakaf, dan lain sebagainya. Pak, saya juga ingin bertanya Pak, ini kan Bapak cukup vokal Pak untuk terkait pemberantasan mafia tanah Pak. Boleh Bapak refleksikan nggak Pak selama 1 tahun ini seperti apa Pak? Iya, untuk mafia tanah selalu saya sampaikan bahwa pasti ada oknum. Oknum mafia tanah diantaranya adalah oknum BPN, kemudian oknum notaris, oknum PPAT, oknum camat, oknum kepala desa. Ini sudah kita lakukan tindakan-tindakan, khususnya saya sendiri secara internal adalah menindak oknum BPN yang terlibat dengan mafia tanah. Dan kami juga berkoordinasi tentunya dengan kepolisian. Dan hasilnya signifikan, saat ini mafia-mafia tanah itu mereka memang mengurangilah gerakan mereka. Paling tidak mereka tiarap. Harapan kami tiarap selama-lamanya untuk tidak mengganggu masyarakat terkait dengan mafia tanah. Karena kalau mafia tanah itu bikin ruwet, bikin repot masyarakat. Betul Pak. Baik. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya. Sampai jumpa. Itu tadi saudara liputan kami dengan Bapak Hadi Cahyanto selaku Menteri ATR BPN Republik Indonesia. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.